Alhamdulillah kita sangat bersyukur ya sebagai orang Jawa Barat karena setiap pagi kita disapa oleh pemimpin kita di level gubernur. Beliau memberikan ide dan gagasannya yang tentu berpihak kepada masyarakat. Dan itu kebahagiaan yang belum pernah kita rasakan sebelum-sebelumnya. Dan itu harus menjadi syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dikasih pemimpin yang luar biasa. Nah, sekarang beliau memberikan informasi ada 111 kepala sekolah atau sekolah yang melanggar aturan edaran gubernur tentang larangan study tour. Dan nasib 111 kepala sekolah itu berpotensi juga sama akan dicopot seperti SMAN 6 Depok ya, yang sekarang sudah dicopot. Dan beliau memberikan rasionalisasi. Kenapa sih sekolah-sekolah di kita kalau mau study tour malah keluar, tidak di dalam Jawa Barat? Padahal industri dan lain sebagainya numpuk di Jawa Barat. Dan orang lain bekerja di sini. Dan kita study keluar. Ini kan logika yang terbalik dari cara pandang kita, dari sudut pandang pendidikan di kita. Ini penting sekali. Karena sekali lagi bukan hanya membubarkan programnya, melarang study tournya, sembari dikasih solusi yang itu lebih ringan dan lebih substantif. Dan itu akan lebih bisa bermanfaat dan tidak membebankan kepada orang tua siswa. Coba kita dengarkan dulu sama-sama nih ya. Wilujeng enjing sampurasun. Assalamualaikum. Semoga warga Jawa Barat semuanya sehat. Amin. Dan seminggu lagi kita puasa. Pagi hari ini saya ingin menyampaikan bahwa kebijakan larangan piknik yang orang menyebutnya studi tour, kemudian studi kunjungan industri dan sejenisnya, itu pasti menimbulkan kekecewaan bagi para siswa yang akan berangkat. Saya gak ada masalah dicaci maki, dibilang Deddy Mulyadi atau apapun ya, nggak ada masalah. Karena saya ini orang tua. Tindakan-tindakan yang saya lakukan adalah untuk kebaikan semua. Anda, para siswa yang kaya-kaya, mungkin tidak ada masalah dengan keuangan keluarga. Tetapi bagi mereka yang orang tuanya hidupnya pas-pasan, buat makan pun susah, itu harus menimbulkan beban utang. Bank Emok, pinjol, bank keliling, dan Jawa Barat ranking pertama untuk itu. Tentunya sebagai orang tua, seluruh tindakannya bisa jadi anaknya marah. Diarahkan untuk bagaimana memasak, bagaimana berkebun, bagaimana mengembangkan pertanian, peternakan, bagaimana ikut bekerja, bagaimana membuat robot dan sejenisnya. Tetapi seluruh kemarahan itu suatu saat akan menjadi kebahagiaan ketika Anda sudah dewasa, Anda sudah bisa merasakan makna dari sikap orang tua yang membangun arah pendidikan yang jelas bagi anak-anaknya. Nah, selanjutnya, berapa sih Kang Deddy jumlah siswa sekolah yang pergi keluar provinsi itu? Namanya piknik itu, studi tour itu. Jumlah SMA-nya yang melanggar surat edaran dari Gubernur Jawa Barat Pak PJ waktu itu 111 SMA, dan SMK-nya dengan alasan kunjungan industri 22 SMK. Apa tindakannya? Kami sudah memerintahkan PTD, Inspektorat untuk melakukan telaah sejauh mana pelanggaran yang dilakukan, sehingga kami tidak akan segan untuk melakukan pemberhentian sementara maupun permanen. Kemudian, kalau sudah diberhentikan, apa kepala sekolah tugasnya? Kembali mengajar, menjadi guru biasa. Nggak ada problem, itu sama dengan rektor juga bisa jadi dosen biasa. Politisi, mantan ketua DPRD bisa jadi anggota biasa. Nah, kemudian kan kalau SMK, itu kan studi industri, kunjungan industri. Saya katakan, industri itu di Jabar paling banyak. Industri apa aja ada. Nah, jadi kan aneh,
industri terhampar di Jawa Barat, orang-orang dari Jawa Tengah, Jawa Timur bekerja di Jawa Barat, di kawasan industri Jawa Barat. Kok orang Jawa Barat studinya ke luar Jawa, studinya ke luar Jawa Barat, kan menjadi aneh. Nah, ini logika-logika yang seringkali bertentangan dengan prinsip-prinsip filsafat pendidikan, arah kebijakan pendidikan. Dan harus diingat bahwa pemerintah Provinsi Jawa Barat mengeluarkan dana triliunan dalam setiap tahun, menyerap anggaran APBD yang cukup besar. Untuk apa? Untuk meringankan beban orang tua terhadap pendidikan yang dijalaninya. Buat apa pemerintah mengeluarkan uang triliunan kalau pada akhirnya siswa menghambur-hamburkan uang triliunan untuk kepentingan keluarga, untuk kepentingan diri dan kesenangan hidupnya saja. Termasuk juga barangkali bisa jadi ada kepentingan-kepentingan dari oknum-oknum guru, oknum kepala sekolah gitu loh. Nah, untuk itu yang saya tekankan di sini adalah bahwa kita ingin membangun masa depan yang baik dengan sikap pendidikan yang baik. Itu saja yang dapat saya sampaikan untuk semuanya. Pokoknya saya menyampaikan salam untuk semuanya. Semoga kita sehat dan Amin. semoga ke depan Jawa Barat lebih tertata, pendidikannya lebih terarah, dan orang tua ringan beban hidupnya. Dan kalau ada uang, tidak dihambur-hamburkan, tetapi digunakan untuk investasi demi kepentingan masa depan. Tuh Pak ya, setiap pagi beliau memberikan wejangan kepada seluruh wargi Jawa Barat. Kan enak, dan itu satu kali lagi belum pernah terjadi di kepemimpinan sebelum-sebelumnya. Maka wajar tagline beliau, Jawa Barat istimewa. Pemimpin mengistimewakan masyarakat dan masyarakat harus juga mengistimewakan pemimpinnya. Semua berjalan di dalam rel untuk perbaikan bersama. Ini logika-logika yang sederhana yang dibangun oleh Kang Deddy Mulyadi, tetapi aneh, pemimpin-pemimpin sebelumnya tidak membaca ini sebagai merespons kebutuhan siswa-siswi di Jawa Barat khususnya. Kan logika sederhana. Kan menjadi aneh. Industri terhampar di Jawa Barat, kata Kang Deddy. Tetapi kunjungan SMK di Jawa Barat malah keluar. Orang lain bekerja ke sini. Dari Jawa Tengah, dari Jawa Timur. Di Jawa Barat bekerjanya. Kita malah melakukan studi keluar. Nah, ini logika yang bertentangan dengan prinsip-prinsip pendidikan. Kan rasional, sederhana kan? Sederhana. Coba bayangkan, kalau studinya, kunjungan kerjanya, kunjungan studinya di dalam Jawa Barat. Yang pertama tentu tidak akan menimbulkan biaya yang gede meskipun dibebankan kepada orang tua siswa. Kemudian yang kedua, substansi dari studi ini pasti akan dapat. Karena tujuannya benar-benar untuk studi. Bukan hanya tur. Karena mengedepankan substansi daripada hanya cangkang belaka. Cangkangnya, bungkusnya studi tour, faktanya tur. Ya, karena substansi karena substansi untuk siswa belajar ada terhampar di Jawa Barat untuk studinya, malah keluar. Berarti kan mengabaikan substansi ini. Kecuali di Jawa Barat tidak ada industri, boleh SMK ini keluar untuk pembelajaran keluar Jawa Barat. Ini terhampar di Jawa Barat. Ini sekali lagi logika sederhana, namun tidak pernah terpikirkan oleh pemimpin-pemimpin sebelumnya. Dan itu dirasakan juga saya kira oleh orang tua siswa yang pasti akan sangat terbebani dengan urusan study tour ini. Jadi karena beliau itu berangkat dari masyarakat kecil, ya Kang Deddy, akhirnya bisa merasakan bagaimana pahitnya, merasakan posisi sebagai orang tua siswa. Bagaimana bila anaknya ini diprogramkan oleh sekolah melaksanakan study tour. Karena mau tidak mau harus ada dong duit itu. Memaksakan diri. Tidak mampu pun dimampu-mampukan. Tidak ada duit pun pinjam sana pinjam sini. Kan itu faktanya.
demi anak. Takut anaknya menjadi minder, takut anaknya menjadi bahan bulian di sekolah dan lain sebagainya. Apalagi ditakut-takuti dengan urusan nilai. Dan itu terjadi, Pak. Dan itu terjadi. Udah, kita nggak bisa menutup mata untuk urusan itu. Ya. Jadi ada 111 sekolah yang melanggar surat edaran PJ Gubernur untuk tidak melakukan study tour keluar provinsi. Nasibnya ya sama seperti SMA 6 Depok, akan dikaji dulu. Ya saya kira ya udah copot aja. Biarkan kembali itu kepala sekolah menjadi guru. Kan bisa. Karena supaya ada efek jera. Supaya dianggap bahwa apa yang menjadi keinginan gubernur, yang merespons keinginan publik, itu juga di kemudian hari ikut diindahkan. Karena bukan untuk beliau, untuk kita sebagai masyarakat kok. Enggak ada kepentingan beliau. Apa coba? Melarang study tour. Yang ada rugi sekali lagi. Biasanya yang kita tahu, pejabat itu kan merapat kepada pengusaha. Biasanya, ini pengusaha travel tentu akan sangat marah dengan gubernur. Pengusaha perhotelan tentu akan sangat marah dengan gubernur. Pengusaha pariwisata tentu akan sangat marah dengan gubernur. Tapi nggak jadi problem. Karena keberpihakannya bukan kepada mereka udah kaya lah. Ya, kalaupun tidak ngambil untung dari siswa, bisa ngambil untung dari yang lain. Sementara kalau orang tua siswa, begitu loh. Jadi berpihaknya benar-benar kepada masyarakat. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.